syukur kita senantiasa haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan oleh Allah rahmat, kenikmatan dan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berada di bulan yang agung, bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab, bulan yang dihormati oleh Allah. Bahkan Allah cantumkan kemuliaan, kehormatan dari bulan-bulan itu di dalam Al-Quran. Itu menunjukkan bahwa bulan tersebut memiliki keistimewaan dibanding bulan yang lain. Allah muliakan, Allah hormati, menunjukkan bahwa bulan itu punya kelebihan dibandingkan bulan yang lain. Terutama yang paling menonjol keutamaan kelebihan adalah amal ibadah yang kita perbuat dilipat gandakan oleh Allah jauh dibanding bulan yang lainnya. Dan itu sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna fi ayyamid dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Kata Nabi SAW, ketahuilah bahwa pada hari-hari kalian dalam satu masa, satu tahun, itu ada hari-hari yang penuh dengan nafahah, keberkahan, anugerah dari Allah. Ala fata'arradu laha, maka kata Nabi, siapkanlah diri kalian, sodorkanlah diri kalian untuk mendapatkan nafahat anugerah Allah tersebut. Maka di mana hari-hari yang Allah senantiasa berikan rahmatnya lebih dari hari yang lain, yaitu di antaranya bulan-bulan yang mulia. Termasuk kita sekarang berada di bulan Rajab, adalah bulan anugerah, bulan rahmat. Sebagaimana pahala pun dilipat gandakan oleh Allah, dosa pun dilipat gandakan oleh Allah. Jadi mestinya tatkala kita berada di bulan-bulan terhormat, di hari-hari mulia ini, yang harus kita lakukan untuk mendapat keberkahan anugerah Allah itu menjaga kewajiban kita, sholat lima waktu dan yang lainnya. Kemudian menambah amal sunnah, supaya jangan sampai kita menyesal melewati hari-hari mulia yang berlipat ganda pahala, tapi kita tidak raih akan kelipatan ganda pahala tersebut. Yang ketiga adalah kita berhenti daripada mengerjakan dosa kemaksiatan, karena akan menjadi sebuah penyesalan bagi kita bertambah dosa berkali lipat di bulan ini dibanding bulan-bulan yang lain. Maka yang terbiasa sudah melakukan dosa di luar sebelum Rajab, dia stop dulu nih masuk Rajab. Dari maksiat dulunya ketujuh menggosip, masuk Rajab hampir dulu menggosip. Biasanya sebelum Rajab ketujuh bohong, masuk Rajab hampir dulu ketujuh bohong. Sebelum Rajab melakukan riba, masuk Rajab dia hampir. Sebelum Rajab suka minuman keras, masuk Rajab dia berhenti minuman keras. Sebelum Rajab dia suka main judi, masuk Rajab dia berhenti main judi. Kenapa dia lakukan itu? Memuliakan daripada bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa dia melakukan itu? Supaya dia mendapatkan barokah dari hari-hari yang mulia tersebut. Makanya Nabi mengajarkan doa kepada kita, Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahi Rajab kami. Bagaimana supaya Rajab kita itu berkah? Ya tadi, yang wajib dikerjakan, yang sunnah kita tambah, yang haram kita stop. Umumnya kayak itu, selesai Rajab lanjut lagi haram, ya bukan begitu. Artinya dengan kita berhenti
kita berusaha memuliakan Rajab dengan tadi caranya, maka mudahan di luar bulan Rajab setelahnya Allah senantiasa berikan taufik hidayah. Kita pun sudah terbiasa meninggalkan yang haram tadi. Yang Rajab ini perubahannya. Makanya dikatakan oleh ulama memisalkan Rajab itu syahrul zara'. Rajab itu seperti bulan kita menanam. Sya'ban itu seperti kita menyiram. Ramadan itu seperti kita memanen. Kira-kira dari 3 gawian itu paling mudah yang mana? Memanen kalau nyaman. Apalagi bubuhan ibu-ibu melihat buah pina banyak, bingung benar melihat panen. Tinggal petik. Nak gula sambal tomat tinggal petik, gula sambal cabai tinggal petik, kan nyaman. Itu gawian paling mudah memanen. Yang paling sulit menanamnya. Habis itu baru menyiram. Memanen itu mudah. Kenapa ulama misalkan Rajab seperti menanam adalah seperti kita itu memulai amal kebaikan itu di bulan Rajab. Kalau kita ingin Sya'bannya nanti dapat lebih mudah untuk melakukan amal baik. Kalau Rajabnya dia sudah menanam, itu pekerjaan yang berat, maka Sya'bannya dia akan mudah melakukan amal soleh, amal baik seperti dia sedang menyiram, lebih ringan dari bulan Rajab. Kalau dia sudah memuliakan Rajab dan Sya'ban, artinya dia sudah menanam, dia sudah menyiram, maka Ramadan itu lebih mudah lagi bagi dia melakukan amal baik seperti dia sedang memanen. Memanen itu pekerjaan menyenangkan, pekerjaan yang mudah. Nah, maka 3 bulan ini ada keterkaitan, Pak Ibu. Bagaimana mungkin seseorang mengatakan aku nanti Ramadan hendak khatam Quran 2 kali khatam, tapi Rajab kada mulai, tapi di Sya'bannya kada mulai, lalu di Ramadan berharap menghatamkan 2 kali khatam Quran, itu kada bakalan. Pasti yang ada mulainya baca paling berapa hari, uyuh sekalinya, kada dilanjutkannya. Aku kayaknya hendak bersedekah di bulan Ramadan, pahalanya besar. Sekarang aku tunda dulu sedekahnya, simpan duitnya. Nanti kapan bulan Ramadan bukakan orang puasa, pahalanya besar. Pahala seperti orang yang melakukan ibadah walaupun seteguk air, walaupun sebiji kurma. Sudah bismillah, sekalinya masuk Ramadan 5 hari bukakan orang puasa, hari karena sayang jadi kita pakai 2 sekalinya. Padahal sudah niat sebelumnya. Kenapa ini kada mulai dari Rajab? Kalau dia mulai itu amal kebaikan dari Rajab seperti dia menanam, maka Sya'ban dia akan menyiram. Ramadannya tinggal panen. Bagaimana mungkin orang pengen panen Ramadan sedangkan inya kadang menanam dulu, inya kadang menyiramnya, apa yang dipanen di bulan Ramadan. Nah, ini permisalan luar biasa dari para ulama kita, bahwa bagaimana Rajab itu posisinya adalah seperti menanam, Sya'ban menyiram, Ramadan itu memanen. Ada keterkaitan dan pekerjaannya pun gambarannya sama. Paling mudah itu Ramadan. Kalau Allah sudah berkahi kita Rajab Sya'ban, makanya Nabi kada minta keberkahan bulan Ramadan. Nabi kan cuma doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahilah Rajab, berkahilah Sya'ban, dan sampaikan dengan bulan Ramadan. Nabi kada minta berkahi Ramadan. Kenapa? Karena Rajab itu susah untuk memulainya seperti menanam. Kalau Allah berkahi Rajab kita, bagaimana tanda Allah berkahi Rajab? Dengan dia mudah melakukan kewajiban, mudah menambah ketaatan sunnah,
mudah meninggalkan yang haram, itu Allah berkahi berarti Rajabnya. Kalau dia berkah Rajabnya, pasti akan mudah untuk dia memberkahi melakukan kebaikan di bulan Sya'ban. Kalau dia mudah memuliakan Sya'bannya, pasti Allah akan mudahkan dia melakukan amal baik pada bulan Ramadan. Terkaitan. Makanya doanya Nabi sampaikan bulan Ramadan. Karena kalau sudah Rajabnya bagus, Sya'bannya bagus, itu Ramadan otomatis. Kenapa? Karena Ramadan itu ada perlu kita minta keberkahan. Memang bulannya sudah berkah, suasananya mendukung untuk kita itu melakukan amal taat, kebaikan, amal ibadah. Kita melakukan puasa di bulan Ramadan itu gampang. Ya memang karena kewajiban. Yang kedua, suasananya mendukung. Orang-orang pada puasa. Coba dia puasa bulan Rajab, hari Senin misalnya, panas harinya, dia haus, kawan sebelah minum es teh, nyaman. Kita yang puasa berat. Kita lagi lapar-laparnya sore, puasa, kawan makan bakso, nyamannya. Kita yang lapar, jadi berat. Tapi kalau bulan Ramadan mudah, seperti kita pemanjat melakukan amal. Bersedekah mudah, kenapa? Semangat. Yang lain juga semangat membukakan orang puasa, misalnya berbagi. Bulan Ramadan mudah baca Quran, karena yang lain pada baca, semangat juga kita. Di bulan Ramadan mudah menambah salat sunnah. Apalagi ada tahajud, kita sholat tuh karena sahur bangun sekalian. Malamnya kita sholat tarawih 20 rakaat. Coba pian gawi bulan Rajabnya, habis isya sembahyang 20 rakaat. Ada bakal gawi. Kenapa? Suasananya beda. Ramadan mendukung. Memang Allah berkahi bulan untuk kita itu mudah melakukan amal baik. Nah, maka untuk memulai kebaikan dari bulan Rajab, makanya ulama mengatakan Rajab adalah syahrul istighfar, yaitu bulan meminta ampun kepada Allah. Karena untuk memulai kebaikan yang akan seterusnya kita lakukan itu, yang harus kita benahi pertama adalah membenahi diri kita. Jadi kalau kita hendak mulai yang baik itu, pertama kali yang harus kita lakukan mensucikan diri, ya. Tubuh kalau disucikan ya mandi, pakaian jadi kalau dicuci, kasih pewangi, harum. Lebih dari itu bukan kita mementingkan hanya casing saja, tapi adalah batinnya kita, yaitu hati. Karena hati ini paling inti dari organ tubuh kita dalam Islam, bahkan dalam medis pun. Orang kalau jantungnya bermasalahlah tubuhnya. Kalau jantungnya kadang memompa dengan baik darah, bermasalah tubuhnya, bisa stroke dan sebagainya. Dalam agama pun kalau hatinya kada baik, maka di situ Allah pun tidak akan memberikan hidayahnya, nasihatnya, ilmunya. Kenapa? Karena wadah hatinya ini kotor. Kenapa hati itu bisa kotor? Karena hati itu akan kotor kalau kita melakukan dosa, maksiat. Dan sedangkan hati ini adalah tempat pandangannya Allah, tempat semayangnya Allah. Kata Nabi, Innallaha la yanzur ila suwarikum walakin yanzur ila qulubikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat pada fisik kita, tapi Allah itu melihat kepada hati kita. Kalau hatinya bagus, disitulah ada rahmat Allah. Ilmu mudah dengar masuk. Ilmu itu akan berbentuk cahaya di hati kita, nasihat, hidayah. Maka cahaya ini akan memompa darah ke otak, otak akan berpikir bagus. Karena otaknya pikir bagus, maka seluruh anggota tubuh yang diperintah oleh otak yang baik akan melakukan anggota tubuh selalu melakukan yang baik. Mata melihat yang baik, untuk berbicara yang baik.
telinga mendengarkan yang baik. Tapi kalau hatinya rusak, dia akan memerintahkan ke otak, otaknya akan rusak pikirannya. Pikiran yang rusak kada baik tadi akan menyuruh anggota tubuh untuk melakukan yang kada baik. Lalu matanya digunakan untuk melihat yang haram-haram. Untungnya yang keluar ucapan-ucapan yang haram. Telinganya digunakannya mendengarkan yang haram-haram. Nah, ini kenapa? Karena hatinya bermasalah. Nah, maka cara mensucikan hati itu bagaimana? Dari titik-titik hitam, daripada kotoran-kotoran yang mengotorinya, adalah dengan kita minta ampunan kepada Allah. Istighfar. Kita taubat. Dengan kita bertaubat, dengan kita beristighfar, maka itu dosa kita dihapus oleh Allah. Yang mengotori hati kita itu dibersihkan oleh Allah. Maka kalau sudah hatinya siap bersih, maka siaplah kita untuk diberkahi bulan Rajab, diberkahi Sya'ban kita, dan Allah pun berkahi akan Ramadan kita nantinya. Makanya disebutlah Rajab dengan Syahrul Istighfar, bulan untuk kita memulai kebaikan itu, dan paling berat itu dari Rajab, karena membiasakan amalan sunnah dari sholat, baca Al-Quran itu dimulai ini dari Rajab. Kita paksa diri kita bersedekah, kita paksa diri kita untuk dermawan dari bulan Rajab. Untuk kita melakukan puasa-puasa sunnah, kita paksa diri kita dari bulan Rajab, mulai 1, 2, 3 hari sebulan. Nanti Sya'ban tambah, Ramadan akan mudah. Tapi yang lebih dilakukan adalah di samping yang lain diperbanyak adalah amalan istighfar. Bahkan Allah dalam Al-Quran, dan ini sebagai dalil menguatkan untuk kita bagaimana istighfar itu bukan hanya untuk meminta ampunan dan taubat. Allah berfirman dalam ayatnya, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Kata Allah, tidaklah Allah itu sekali-kali mengazab kalian, memberikan ujian kepada kalian sebuah kelompok, komunitas, daerah, kampung, kota, sedangkan Nabi SAW, engkau wahai Muhammad berada di antara mereka. Artinya ketika Nabi ada di antara sebuah umat, Allah tidak akan mengazab umat tersebut. Cuman Nabi sudah tiada, Nabi sudah meninggal. Allah lanjutkan ayatnya, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan tidaklah Allah mengazab kalian, mengazab kelompok, daerah, kota, sedangkan kalian meminta ampun, beristighfar kepada Allah. Ternyata istighfar kita itu bukan hanya untuk mengampuni dosa, bukan hanya untuk bertaubat, tapi istighfar itu adalah tolak bala dari Allah. Ketika seseorang kelompok ada mereka itu beristighfar, itulah yang membuat Allah tidak jadi menurunkan azab kepada kelompok tersebut. Kenapa Allah akan menurunkan azab kepada kelompok itu? Karena mereka lalai kepada Allah, karena mereka maksiat kepada Allah. Dan yang kita khawatirkan dari kemaksiatan yang banyak itu adalah murkanya Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah katakan, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak, kata Allah, kerusakan di bumi, di darat, di lautan, itu rusak. Kenapa sebabnya rusak itu semua? Bima kasabat aydin, karena ulah tangan manusia sendiri, karena perbuatan mereka sendiri, karena kemaksiatan mereka sendiri. Allah membuat azab kepada mereka. Dan kita lihat sekarang Pak, bencana di mana-mana.
di Kalsel, di Sumatera, di Aceh, ya, di daerah-daerah yang lain. Apa azab itu? Dari darat, dari laut, semuanya. Yang di laut banjir, yang di darat punya gunung meletus di Lumajang, Bromo. Yang di buminya, di daratnya gempa bumi, semuanya sudah rusak kita ini. Kenapa itu semua rusak? Karena ulah semua tangan manusia, karena kemaksiatan yang mereka perbuat. Allah murka, Allah turunkan azabnya. Al-bala'u ya'um salih wa talih. Bala Allah itu sifatnya umum. Mau yang orang baik, mau orang kada baik, semuanya kena. Mau yang ahli ibadah, mau yang ahli maksiat, semuanya kena kalau Allah turunkan bala. Maka harusnya menjadi motivasi untuk kita itu introspeksi dan muhasabah. Apalagi ini pergantian tahun 2026 kita hari ini, harusnya menjadikan muhasabah apa yang harus kita ubah, apa yang harus kita perbaiki, guna untuk memperbaiki daerah, karena banyak di mana-mana daerah rusak, musibah, bencana. Itu semua bukan karena apa-apa, tapi karena sebab mereka sendiri manusia. Maka harus jadi muhasabah buat kita, merenung untuk kita pikirkan ke depannya lebih baik diri kita daripada yang sebelumnya. Apalagi malam tadi, malam tahun baru, yang kita khawatirkan apa? Begitu maraknya kemaksiatan. Cuman alhamdulillah di mana-mana daerah, di mana-mana kota meminimalisir akan keramaian maksiat tersebut. Kenapa? Hanya ada supannya, masih pemerintahnya supan, karena masih Indonesia berbuka, ya, banyak musibah. Masa kita pura-pura rame-rame? Jangan, tidak boleh, dilarang. Wali kota melarang, gubernur melarang. Kalau sampai mereka salah langkah dalam kebijakan keputusannya, yang akan jadi cemoohan kan mereka sendiri, nanti dicemooh masyarakat. Dan ini bagus, dan ini adalah sebuah apa itu namanya, mengimbangi daripada kemaksiatan. Karena kita tahu semua kalau malam tahun baru itu malam maksiat luar biasa di mana-mana, bukan hanya di Samarinda. Mau di Jakarta, mau di Bandung, mau di Surabaya, mau di Balikpapan, sama. Di mana-mana orang semua bermaksiat, terang-terangan, ketawa-ketawa tanpa penyesalan mereka melakukan. Subuhnya kadang subuhan pasti buhannya itu, malamnya iya, mabuk-mabukan iya, udah baru paling payu miras, narkobanya iya, perzinahannya iya juga, hotel-hotel semua penuh. Wah, apalagi tuh Oyo, guest house penuh tuh. Yang ampun, hotel mana memikirkan ini sudah kawin kah belum, yang penting ini cuan, cair dulu, dapat duit, orang menginap, maunya berzina, terserah. Malam tahun baru yang kita takutkan kalau Allah murka, Allah turunkan azab, yang kena kita semua. Yang orang solehnya kena juga, yang alimnya kena juga. Kenapa? Karena tugasnya mereka untuk menegur, tugasnya mereka untuk merubah, menasehati. Mereka tidak mampu menegur itu. Hanya dia, hanya membenci di hatinya. Menegur langsung pada kawan, merubahnya pada kawan. Maka perlulah orang yang punya wilayah untuk merubah itu. Jadi kita karena takutnya akan azab itu, mengimbangi lah. Lalu diadakanlah acara-acara masjid-masjid, majelis-majelis. Bahkan pemerintahnya kita alhamdulillah bagus lah. Bukan seperti di daerah-daerah lain, dia bikin acara tabligh akbar, salawat, istighosah, istighfar bareng, taubat bareng. Supaya apa? Istighfar itu fungsinya tolak bala dari Allah. Coba kalau daerah lain, Pak, kadang pemimpinnya bukan Islami,
Yang ada malam tahun baru yang diundangnya penyanyi dangdut, serakyatnya jogetan, bermaksiat. Kalau Allah turunkan tuh gempa bumi, tsunami, apalagi banjir bandang, selesai. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kedepannya banyak kita sadar, banyak kita menjadi hamba-hamba yang ahli taubat, ahli istighfar. Dengan itu istighfar adalah menjadi tolak bala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru satu ayat. Dalil yang kedua, Allah berfirman sebagaimana menceritakan tentang cerita Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nabi Nuh ini nabi yang paling panjang umurnya. Berapa umur Nabi Nuh? 950 tahun. Wah, benar gue. Berapa puluh kali lipat lawan umur kita ya. 950. Itu umurnya hidup sampai saya itu pian 900 atau ini kayak apakah dia namanya enak. Sudah 100 tahun tuh. Kampung Lampung ini kayak apakah jadinya 900 tahun ke depan. Yang kita 100 tahun aja umur menemui banyak banget perubahan kota, banyak banget perubahan daerah. Ini 900 tahun. Dakwahnya beliau karena tugasnya seorang nabi itu at-tabligh, menyampaikan risalah, mengajak orang beriman, mengajak orang masuk Islam. Nabi Nuh itu dakwahnya 950 tahun umurnya. Bayangkan yang beliau dakwahi itu ada lebih dari 100 orang, 70 aja yang masuk Islam. Kayak apa itu memberi maras dan kita kasihan Nabi Nuh. Makanya beliau termasuk ulul azmi, tingkat kesabarannya luar biasa, mendidik rakyatnya yang hanya mau masuk Islam 70, yang lainnya tidak mau, bebal semuanya. Kalau mau beriman dengan Nabi Nuh alaihissalam ratusan tahun. Bahkan saking kejamnya mereka itu Allah ingin turunkan azab. Allah perintahkan Nabi Allah Nuh membuat perahunya di atas bukit. Di atas bukit. Beda dari yang lain yang bikin perahu di atas bukit. Pas lagi bikin, apa yang terjadi? Tambahnya masyarakatnya mencemooh Nabi Nuh. Kayaknya Nuh ini sudah stres, gila sudah Nuh ini, ulah kapalnya sesunuh. Hendak jadi kapalnya masih juga dihujat masyarakatnya, ini umatnya. Dalam kitab Duratul Nasib. Bagaimana bujatnya masyarakatnya ini? Setiap hendak qadha hajat bahira, tulangnya ke kapal Nabi Nuh. Kapal di Bahira di situ buatnya sampai penuh. Bayangkan kapal penuh tahi manusia. Kita rumah penuh tanah aja bingung bersihnya. Kayak bangun ribak tahi memulai membersihkan. Ini gawiannya masyarakatnya Nabi Allah itu. Ya Allah ingin turunkan azab kepada mereka. Dan Allah mudah menghinakan umat yang telah menghinakan nabinya, utusannya. Akhirnya ada masyarakatnya ini Tuhan bertongkat berjalan, seok-seok berjalan. Tetapi wahana berhirah ke gunung, kapalnya Nabi Nuh tadi punya penyakit kulit, juzam wal baras. Sampai gunung hendak berhirah, itu gugur sekalinya. Kecemplung, jangan ke sungai ke apa, ke parit situ kan apa. Ini katahi manusia. Tapi ajaibnya pas bangkit dari tergugur itu sembuh penyakit kulitnya. Batisnya hampir pincang jalannya. Pulang ke kampung, ke masyarakatnya kaget, loh, kai kok sembuh penyakitnya? Kok sampai pincang? Itu obatnya di kapalnya Nabi Nuh.
Akhirnya apa? Masyarakatnya masing-masing bawa gayung, bawa ember. Apa hendak dia tuannya mengambil tahi bulannya seorang. Nah, Allah ingin menghilangkan budak. Berabut mengambil tahi seorang. Muntah-muntah. Berabut tahi seorang. Ya Allah, Allah hinakan. Sampai ke kapal Nabi Nuh bersih, ada perlu pusing lagi Nabi Nuh bersih. Bahkan jika ada sisa sedikit di dinding mungkin dicoleknya juga berapa sayangnya ya ya obat bersih dilap engkau pakai kain sisanya diambil. Masya Allah. Akhirnya Allah turunkan azab kepada umatnya, hujan 7 hari 7 malam ada beampihan. Kita jangan 7 hari 5 jam hujan pada beampihan banjir lah sama kita. Kalau gitu 7 hari 7 malam dan hujannya bukan hanya dari langit, air yang ada dalam bumi pun keluar, makanya banjir bandang. Yang selamat yang beriman dengan Nabi itu. Nah itu Allah berfirman kepada umat itu, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Allah, aku mengatakan kepada mereka, mintalah ampunan kepada Allah. Istighfarlah umatnya Nabi Nuh. Minta ampunlah kalian umat Nabi Nuh yang bejat, yang kurang ajar, menunjukkan bagaimana kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah. Mau sebesar apapun dosa kita, Allah itu selalu membuka pintu ampunan. Tinggal kitanya mau ada minta ampunan lawan Allah, bertaubat. Innahu kana ghaffara. Allah itu adalah zat yang maha pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Dialah Allah yang mengirimkan kepada kalian hujan dari langit yang lebat. Allah yang memberi hujan, hujan rahmat, hujan yang memberi kehidupan kepada manusia, hujan yang memberi kehidupan kepada binatang-binatang ternak, kepada tumbuh-tumbuhan, tumbuh subur tanahnya berkat hujan Allah yang menurunkan. Wa yu'likum bi aqwali wa banin. Dialah Allah yang memberikan karunia kepada kalian harta-harta, anak-anak yang banyak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dialah yang memberikan kalian, menjadikan bagi kalian kebun-kebun dan sungai-sungai yang mengalir. Itu Allah. Rumah-rumah kita, kota kita, sungai-sungai kita, itu Allah yang menjadikan buat kalian. Maka mintalah ampunan kepadanya Allah. Artinya apa istighfar itu dengan dalil ini? Menunjukkan istighfar itu bukan hanya ampunan taubat. Istighfar itu bukan hanya mendatangkan tolak bala dari Allah. Istighfar itu juga dapat mendatangkan hujan rahmat ya. Mendatangkan hujan. Kenapa mendatangkan hujan? Lihat, kalau kita ingin minta hujan sama Allah, itu namanya ada sholat istisqa. Cuman kita di Indonesia ini jarang mengamalkan. Kalau di Arab sana bisa kita mengamalkan. Kenapa kita amalkan? Karena gersang, jarang hujan. Bahkan setahun tidak ada hujan. Maka kalau jangan ada hujan sama sekali sampai setahun itu, kasihan manusianya kekurangan air, binatang ternaknya kekurangan minum air, tumbuh-tumbuhan pada mati, tanaman tidak ada air. Maka mereka pun berdoa meminta hujan pada Allah dengan melaksanakan sholat istisqa. Seorang imam pemimpin dia akan menyeru kepada umatnya untuk bertaubat kepada Allah. Ayo taubat semuanya, ayo istighfar. Nah, kenapa disuruh taubat istighfar? Karena istighfar itu di antara fadilahnya yursilis sama alaikum midrar. Dia Allah yang menurunkan hujan dan Allah perintahkan istaghfiru rabbakum, mintalah ampunan kepada Allah. Dengan beristighfar Allah hujani dengan hujan rahmat. Cuma sholat istisqa kalau di wadah kita ini tidak terpakai. Buat apa kita sholat istisqa?
orang hujan jadi datang terus semalaman, isuk hujan, isuknya hujan. Jadi kada perlu sholat istisqa, kita ini berlebihan hujan. Alhamdulillah. Tapi mudah hujannya hujan rahmat, bukan hujan azab. Kalau hujan azab yang menghancurkan rumah, menghancurkan tanaman, tumbuhan, mematikan manusia, mematikan hewan-hewan, itu hujan azab namanya. Dan juga istighfar yumdilkum bi amwal wa banin. Utama istighfar adalah dapat menghadirkan harta yang banyak. Amalan sugih di istighfar. Kemudian juga yumdilkum bi amwal wa banin, menambah anak-anak keturunan. Jadi kalau ada orang menikah belum punya anak, dia sudah ikhtiar berusaha, ya harus kita ikhtiar ke dokter ini, ke dokter itu, berobat sini, berobat situ, orang pintar, orang baik, orang soleh, orang dokter, minta amalan ke guru, apa guru amalannya ujar sini, perbanyak istighfar. Kenapa perbanyak istighfar? Allah yang mengatakan istaghfiru rabbakum wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah yang karuniai kalian anak, harta dan sebagainya. Jadi istighfar luar biasa. Harusnya ini menjadi semangat buat kita memperbanyak istighfar. Tambah lagi hadis-hadis Nabi, salah satunya saja yang sangat populer buat kita. Man lazimal istighfar, kata Nabi, siapa yang menekuni. Arti menekuni itu inya istiqomah, tiap hari dibacanya. Apa yang dia baca tiap hari menekuni istighfar. Jadi minimal kita itu minimal 4 bulan 70 kali pagi, 70 kali sore. Itu minimal, jangan kadang dibaca istighfar. Cukup saja. Paling 3 menit, 4 menit baca astagfirullah. Sambil direnungkan, dipikirkan, diniatkan di hati bertobat kepada Allah dari maksiat. Astagfirullah, astagfirullah. Sebujur-bujur taubat akan dosa-dosa yang sudah tergawi. Kata Nabi, man lazimal istighfar, siapa orang yang menekuni istighfar. Lihat keutamaannya, hadiahnya. Dan Nabi kada mungkin berbohong. Ja'alallah likulli hammin faraja. Allah jadikan setiap kegalauan, kesetresan orang itu solusinya, kegembiraan. Dan kita manusia ini semuanya penuh dengan masalah, ujian. Bohong kalau ada manusia berkata alhamdulillah aku hidup kada ada masalah, itu enggak ada. Semuanya pasti bermasalah. Kita manusia ini dari lahir, hanya lahir bermasalah sudah. Nah, masalahnya si bayi hanya kada bisa minum seorang, masalah. Hanya kada diminumi, kada minum. Beranjak besar, masalah, makan, merangkak, diharap, berduduk, berjalan, itu masalah, harus dilatih. Sudah bisa ini itu, belajar ngomong, belajar baca, belajar tulis, masuk sekolah SD, ujian sekolah, ujian SMP, ujian SMA, ujian kuliah. Selesai kuliah, apakah untung masalahnya? Gawian pula mencari. Selesai dapat kerjaan, apakah selesai masalahnya? Kita cari jodoh lagi. Punya kada kawin sampai diulang, ujang lapor. Ujang lapor. Paksa cari lagi jodoh. Sudah dapat bininya, selesai masalahnya. Tambah banyak masalahnya. Apakah selesai masalah manusia? Enggak pernah selesai. Yang kawin tambah masalah. Dulu bisi kuitan 2, sekarang 4 kuitan tambah masalah. Yang diperhatikan itu 4. Punya saudara tambah banyak, ada 4. Setelah menikah punya anak, masalah lagi. Membesarkannya, tanggung jawabnya, mendidiknya, menafkahinya. Tambah besar, inya menikah, anak isi mantu, bermasalah pula gitu. Tambah cucu, tambahnya. Jadi kita ini tidak pernah bebas, tapi kita tahu solusinya.
Tapi kita tahu cara untuk kita itu supaya kada stres, kada galau itu apa? Istighfar. Man lazimal istighfar ja'alallahu likulli hammin faraja. Cuman orang kada sadar solusi dari Nabi itu. Dia malah lari ke situ cari solusi ke mall, belanja, hiburan malam. Bahwa mau unjul itu bukan solusi. Solusinya itu istighfar, ambil tasbih, duduk, astagfirullah. Itulah solusinya. Oleh kulli dhiqin makhraja, kesempitan ada jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Sebenarnya Allah akan beri dia rezeki dari jalan yang tidak dia kira-kira, sangka-sangka. Tiba-tiba kada terpikirkan bakal dapat dari situ, tiba-tiba Allah kasih dari sana jalan. Itulah fadilah utama istighfar yang luar biasa. Bahkan Nabi katakan Tuba. Apa kalimat Tuba itu? Beruntung. Beruntung yang Nabi sampaikan itu bukan beruntung dunia. Dunia ini tidak ada nilainya di mata Allah. Beruntung artinya beruntung kita itu hidupnya bakal beruntung di akhirat. Beruntung nantinya di akhirat. Siapa mereka orang beruntung yang bahagia di akhirat itu? Kata Nabi, liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Orang yang menemui, mendapati catatan amalnya nanti di akhirat, dia bawa bukunya, dia lihat isinya, itu semua kehidupannya sehari-hari terdapat banyak istighfarnya. Itulah kata Nabi orang yang beruntung. Sudah Nabi sampaikan, jadi orang itu perlunya tandanya. Kalau kita hendak beruntung kayaknya di akhirat, apa tandanya? Catatan harian kita itu banyak ditemukan istighfar. Namun kalau kita baca istighfar ini apa hendak beruntung di akhirat? Kalau istighfarnya sedikit, apa hendak beruntung di akhirat? Maka ini jelas sudah apa saja yang disampaikan oleh Nabi, apa saja yang sudah dibermanfaatkan Allah luar biasa. Mudah-mudahan kita di bulan Rajab yang tersisa ini mari kita bertaubat. Kita perbanyak istighfar, minimal nanti itu minimalnya 70 pagi, 70 sore, atau kita tambah dengan 70 yang dianjurkan ulama, Rabbil firli warhamni wa tub alayya, itu kita baca tuh rutin di luar Rajab pun kayak tujuan tambahi lagi. Kita perbanyak istighfar taubat, karena dengan istighfar tadi bukan hanya ampunan yang kita dapat, tolak bala ya. Mudahan daerah kita Samarinda khususnya Allah hindari dari para bencana, wabil khusus Indonesia dan negara-negara muslim lainnya. Dengan istighfar mudahan Allah beri kita harta yang melimpah, yang banyak, yang barokah. Dengan istighfar mudahan Allah karunia kita keturunan yang banyak, yang soleh-solehan. Dengan istighfar Allah hujani kita dengan hujan rahmatnya. Dengan istighfar semua solusi, semua masalah, semua kegalauan kita dalam menjalani dunia, Allah beri jalan solusinya yang mudah, yang sulit ya Allah. Dengan istighfar mudahan kita menjadi orang yang beruntung di akhirat, karena banyak mendapati catatan daripada istighfar kita. Ala hadhihi wa ala niyatin salihah bisirr. Fatihah dulu dan syaitan rajim. Ar-Rahman. Amin ya Allah rabbal alamin. Rabbana fa'alna ma'ana wa ja'alna lana fa'alna ya rabbal alamin. Faqina wa yudin wa syai'in qadir. Tur'ibana wa yubama alimna anna la tadhaba wa taj'ala minna sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.